Ya, pendidikan kita memang salah satu pendidikan yang terburuk. Saya mohon maaf ya, jangan disomasi kalau memang seperti ini. Salah satu cermin dari pendidikan kita yang tidak berhasil. Dan apa yang membuat pendidikan kita itu akhirnya melahirkan orang-orang yang memberontak, yang stres, yang tertekan itu ada teori psikologis yang sangat sederhana dan semua guru tahu, tapi entah bagaimana tidak diaplikasikan. Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang pendidikan, banyak di antara kasus-kasus atau bisa dikatakan yang umum kita lihat, sekolah itu bukan untuk mencerdaskan, tapi sekolah itu justru untuk menghancurkan masa depan anak. Halo para maling, berjumpa kembali di konten terbaik di Jagat Raya Bumi Pertiwi ini bersama saya Mamat Al-Gatiri. Dan hari ini saya sudah kedatangan seseorang yang paling dicari, saya sendiri ya. Dan ada ini orang kedua paling dicari, tapi saya ini pengikut dia dari lama sebenarnya. Sudah sering nonton-nonton ketika belajar-belajar tentang perbedaan, tentang filsafat, tentang banyak lah pokoknya, itu bagus. Berikan tepuk tangan untuk Bang Guru Gembul. Ya gak gitu. Ini apa sih? Itu masker. Simpen. Covid udah hilang? Udah. Udah. Iya. Saya udah kena 4 kali. Udah 4 kali ya? Saya nggak tahu kena berapa kali. Bang, sehat bang? Alhamdulillah sehat. Dari Bandung ya? Iya, dari Bandung. Emang tinggal di Bandung? Tinggal di Bandung, saya orang Bandung. Iya bang, kirain kan udah berkarir di Jakarta gitu. Saya nggak kuat kalau tinggal di Jakarta tuh, kayaknya lihat beton tiap hari. Nah, sama sih. Sama, mending gak usah deh. Kan pengennya kalau bangun tidur terus kemana-mana tuh lihat kebun, hutan gitu ya, enak ya kayaknya. Enak. Hijau gitu ya. Iya. Atau paling nggak lihat di depan rumah tuh air gitu, iya. Kan laut kan. Ini di sini lihat kucing aja didorong-dorong keluar. Tadi ada tuh kru yang kucing bawa glue berantem terus sama kucing. Mana kru yang mana? Itu kru yang itu tuh. Ada di sini. Hah? Mana ya? Keinjek barusan. Bang Guru, tapi tuh orang pada nanya sih kenapa namanya tuh Guru Gembul sih? Enggak, saya tuh dulu suka main PS. Jadi si avatarnya di dalam PS itu kalau bikin orang gitu buat diberantem-berantemin, nah itu namanya gembul apa gitu. Gurunya karena guru? Gurunya karena saya profesinya dalam tanda kutip ya, guru. Sampai sekarang masih mengajar? Masih. Kemarin aja saya ngajar di sekolah. Oh. Sekolah biasa, ya gitu aja. Tapi itu pekerjaan, maksudnya tetap seperti guru-guru di SD negeri atau gimana? Guru honor tidak tetap sih. Guru honor, gaji berapa spill dong? Apa? Spill dong, gaji guru honor sekarang berapa? Iya, 900 sejutaan. Sebulan? Iya. Lumayan lah. Lumayan kalau yang teman-teman saya itu bisa sampai 150.000. Iya sih. Yang 200.000. Ada di daerah udah bertahun-tahun nggak dapat. Jadi ikhlas aja kayaknya. Iya. Ya makanya di sini tuh di negeri kita tuh, jadi ada orang-orang yang cari sensasi, bikin kerusakan moral dan lain-lain tuh gajinya gede banget. Guru tuh dibayarnya 6.700 rupiah per hari. 6.700 rupiah sehari. Dan itu kalau misalkan dia izin apa ya dipotong kan? Ya. Kalau dibandingin sama anggota DPR, jauh ya? Jauh lah. Jauh. Cuman pantas aja rakyat maki-maki ya, marah gitu. Iya. Ngomongin udah anggota DPR apa sih maksudnya? Mau minum apa? Siapapun anggota DPR yang dimaksud saya nggak ikut campur ya. Saya nggak maksud, ini kan sebenarnya DPR lembaganya. Oh lembaganya. Iya. Ngehina lembaga malah nggak boleh kan? Lah masih belum disahkan. Oh iya, belum gitu disahkan. Ya. Itu nanti yang baru kan. Iya sudahlah. Yang mau minum apa nih bang? Air putih. Air putih? Iya. Serius nih? Serius air putih. Baru pernah nggak lihat Starling juara air putih? Tapi saya pengen air putih. Maksudnya air bening gitu. Iya sih, kita udah siapin sih. Tadi pura-pura doang nanya gimmick. Oh, gitu. Iya, gimmick doang. Nah, ini dia nih. Saya asli di podcast ini nggak tahu mana yang gimmick, mana yang enggak, itu saya nggak tahu ini. Minum dulu ya. Waduh. Podcast ini semuanya gimmick, semuanya itu bercanda bang. Oh gitu ya? Iya, nggak ada yang betul-betul gitu. Kalau candaan kok sampai ke ada ranah hukum gitu?
Kan cuman bercanda. Ya nggak tahu, jangan tanya ke saya, tanya siapa tuh. Mungkin bercandanya masuk ke dunia yang bukan candaan, bahwa itu realitas. Bahwa itu diskusi, makin bebas lagi dong kalau diskusi. Kalau itu acara Gitu ya? diskusi publik. Nah ini kucing ini nih. yang tadi tuh. Nah, kucing. Iya. Bang, tapi kan di YouTube apa kan abang udah mulai YouTube itu dari kapan? Udah lama. Baru ngikutin. Pak Mamat lahir Setahun tuh apa 2 tahun lalu? Ya emang 2 tahun yang lalu. Iya kan? Enggak tahu dari tahun 2019. 19, iya. Saya baru ngikutin 2020 deh kayaknya deh. Enggak, jadi saya tuh nge-YouTube tuh karena saya bukan orang yang dikenal, terus editan jelek, semuanya sangat di bawah standar gitu. Jadi saya baru dapat penonton tuh setelah 8 bulan konten. Baru dapat penonton itu dalam artian gimana? Maksudnya baru banyak? Iya, dapat banyak tuh, dapat yang akhirnya saya dimonetisasi tuh 8 bulan kemudian itu. Itu pas bahas apa? Yang bikin saya naik tuh Dalit deh. Jadi masalah kekerasan dan hak asasi manusia yang dilanggar habis-habisan di India itu terhadap orang-orang dengan kasta yang ada di secara tradisi di bawah sangat rendah gitu. Dan setelah itu mulai ada penonton. Kemudian saya berulang kali bahwa apa yang saya sampaikan di video itu tidak akan cocok untuk semua orang. Bahkan ketika misalkan kemarin Pak Deddy ngundang, kemudian subscriber saya naik drastis tuh, saya sengaja bikin video-video yang kontroversial. Bukan sengaja dalam artian bagaimana, tapi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang harus biasakan perbedaan. Masyarakat yang harus dididik bahwa beda itu bukan berarti musuhan gitu. Kan kita tuh semakin kesini tuh semakin menganggap bahwa yang dimaksud dengan perbedaan itu adalah musuhan gitu. Betul. Karena memang identitas kelompok atau identitas komunal kita itu semakin lama semakin menguat seiring dengan globalisasi. Kemudian muncul banyak paham-paham yang intinya kita sebagai bangsa yang damai itu belum mampu beradaptasi dan belum mampu untuk membuat antisipasi terhadap kemajuan zaman yang terlalu ekstrim. Sekarang itu kan kemajuan zaman itu kan sekarang terlalu ekstrim kan. Jadi dulu orang nggak kenal YouTube, sekarang kenal, orang-orang berlomba-lomba. Dalam berapa tahun ke depan kita mungkin bisa memperkirakan bahwa YouTube juga akan terdistorsi kan. Begitupun dengan hal-hal yang lain. Sekarang udah mulai bergeser ke TikTok gitu. Iya. Dan TikTok juga nggak akan berjaya selamanya. Nanti pokoknya disrupsinya itu semakin lama tuh semakin mepet gitu. Makanya salah satu masalah bagi bangsa ini dan bangsa di dunia sebenarnya adalah gap kesenjangan antara orang tua dengan anak gitu. Dulu angkatan kita dulu itu apa yang dinasehatkan oleh kakek kita itu masih berlaku untuk cucunya. Sekarang apa yang dikatakan orang 10 tahun lalu gak akan relevan untuk hari ini gitu. Karena zaman perubahannya cepat sekali. Perubahannya terlalu ekstrim, perubahannya terlalu radikal. Makanya karena itu, maka orang-orang yang konservatif berantem dengan orang yang modern, berantem dengan orang yang putus asa dan sebagainya, dan itu memenuhi media-media massa kita, dan akhirnya perbedaan itu menghasilkan konflik-konflik, menghasilkan bara dalam sekam. Kalau saya tidak berusaha untuk membuat perbedaan itu nampak biasa-biasa aja, maka masyarakat kita sebenarnya adalah masyarakat yang semakin digiring ke jurang. Oke. Berarti memang zaman ini membuat penggiringan itu? Iya. Tapi kan apa bisanya kita kalau Bang Guru tadi bilang perubahannya itu sangat cepat sekali gitu loh. Apa yang bisa manusia lakukan memperlambatnya kan nggak mungkin. Manusia nggak usah memperlambat itu, manusia cukup bisa beradaptasi di situ. Dan kalau misalkan manusia tidak bisa beradaptasi, setidaknya manusia itu harus bertoleran atas orang-orang yang mampu beradaptasi. Oke. Nah ini masalahnya di sini banyak sekali dalam hal itu. Disagree ya? Iya. Jadi kita tidak mungkin bisa selamanya sama, dan karena itu maka mari kita terbiasa dalam hal-hal yang berbeda gitu. Kecuali kalau hal-hal perbedaan itu menyangkut prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip dasar misalkan agama dan sebagainya, yaitu silahkan diperdebatkan. Tapi pada bagian-bagian misalkan ketika kita berdiskusi gitu. Iya sih, betul sih. Sepakat kalau bagian itu ya, yang akhir ya. Karena korban, jadi sepakat. Tapi kan di Indonesia korban itu gini 310. Nih. Di Indonesia itu yang gelarnya doktor itu sedikit, cuman puluhan ribu orang. Jadi dibandingkan dengan populasi Indonesia itu dikit banget. Dan di antara yang sedikit banget itu yang gelarnya doktor, 80% adalah yang di bidang ekonomi, di bidang agama, dan di bidang hukum.
yang menunjukkan bahwa pasar kita memang ekonomi, hukum dan agama itu. Jadi kalau sedikit-sedikit agama, sedikit-sedit ekonomi, sedikit-sedikit hukum, karena sebagian besar doktor kita, sebagian besar akademisi kita mainnya di situ. Kena kan sekarang? Iya itu. Iya benar sih. Kesehatan enggak kacau. Iya ya. Iya. Karena dokter aja kurang di Indonesia masih dalam taraf kurang kan. Iya kurang. Apalagi dokternya dokter gitu. Pokoknya selain yang 3 itu kita kurang. Kurang ya. Yang 3 ini pun sebenarnya kurang ya, kurang untuk ukuran dokter itu kurang. Tapi dibanding yang lain itu jauh lebih kurang lagi. Makanya yang misalkan ya, yang politisi itu bukan dari jurusannya itu gitu, atau yang misalkan yang menteri bukan yang dari jurusannya itu. Iya, sering tuh. Banyak kan pejabat-pejabat yang bukan dari jurusannya itu tapi menjabat di situ. Atau misalkan yang kemarin sepak bola Indonesia itu dipegangnya kebanyakan bukan dari atlet atau bukan dari mantan atlet kalau itu atau yang olahraga tahun lalu sih nggak kaget kalau itu nggak kaget sih. Tapi bang, abang kan profesinya guru, mengajar juga masih aktif sekali kan, sekarang, ya. Sangat aktif gitu. Ada perbedaan nggak mengedukasi di dalam kelas gitu, walaupun kita tahu itu anak-anak ya, dengan mengedukasi ini kan kolom komentar terbuka bebas itu kan. Iya. Ada perbedaan nggak kayak? Di YouTube saya lebih terbuka, di sekolah saya lebih berbohong, lebih banyak berbohong. Kenapa? Ya karena bagaimanapun mekanisme dalam pembelajaran itu harus dipenuhi oleh banyak kebohongan. Karena realitas itu bejat, realitas itu kacau. Kalau kita mengajarkan sesuatu yang jujur tentang kekacauan itu akan menghancurkan generasi muda. Tapi bukankah itu yang membuat kita tumbuh menjadi bangsa yang begitu, yang kayak pura-pura, nggak apa adanya. Itu kan yang membuat anak-anak ini tumbuh menjadi begitu kan, karena dari SD ke sopan santun menutupi segalanya. Kita bicara sedikit agak filosofis gitu ya. Kita sedikit agak filosofis. Jadi maksudnya gini nih ya, yang saya pengen sampaikan itu adalah bahwa kemunafikan itu adalah wajah otentik kita gitu. Jadi kalau misalkan terlihat mau jujur, maka kejujuran itu terlihat dari kemunafikan kita gitu. Jadi maksudnya kita bisa bertahan hidup dengan kondisi yang seperti ini adalah ketika kita mampu beradaptasi dan berkomunikasi, berinteraksi dan melakukan kontak sosial dengan orang-orang. Dan orang-orang itu tidak selamanya kita suka. Jadi saya yang lebih simpel aja lagi nih. Kenapa pakai baju? Siapa yang suruh pakai baju itu? Mengikuti orang terdahulu. Masyarakat menyuruh setiap orang untuk pakai baju. Kalau tidak, dibully, dilarang, dibanet, dan lain sebagainya. Padahal artinya baju itu sebenarnya bukan kehendak kita, tetapi adalah kehendak masyarakat agar kita mampu beradaptasi atau agar kita tersosialisasi dengan masyarakat, maka kita harus mengenakan baju. Yang artinya sebenarnya baju itu bukan otentik diri kita. Yang sebenarnya baju itu bukan aslinya kemauan kita, tetapi masyarakat menginginkan atau menekan kita untuk menggunakan itu gitu. Jadi bahkan pada atribut yang sesederhana itu pun sebenarnya kita itu sudah tidak lagi menjadi otentik. Makanya kalau misalkan kita berbicara soal kemunafikan, kepura-puraan, soal gimmick dan sebagainya, otentiknya manusia adalah ketika manusia berpura-pura gitu. Itu otentiknya? Iya. Iya, otentiknya manusia. Artinya wajar dong berarti kita melihat bahwa banyak orang dengan pakai istilah misalnya budaya timur, ini adalah budaya timur, ini adalah kita penuh dengan sopan santun di atas segalanya gitu. Karena ini kan kemunafikan kan, artinya bahwa dengan sopan santun kita menutupi hal yang lain gitu. Iya, sama saja dengan keterus terangan kita itu juga kan sebenarnya kemunafikan. Makanya saya bilang itu yang tadi itu bahwa kita itu gak bisa menjadi otentik selama kita beradab. Beradab itu artinya kita hidup dalam sebuah masyarakat. Jadi kalau misalkan kita mau benar-benar menjadi otentik, abaikan semua yang terjadi dalam masyarakat, atau kita ada di puncak hierarki masyarakat itu sehingga masyarakat hanya bisa menerima apa yang kita berikan tanpa si masyarakat itu mampu menghakimi apa yang kita lakukan. Kalau kita ada di situ, kita bisa menjadi otentik, atau kalau tidak ada di situ, maka kita keluar dari masyarakat, maka di situ kita menjadi otentik. Selainnya, kita tidak diberikan kesempatan dan alokasi untuk menjadi otentik. Iya sih. Bingung nggak sih? Enggak bingung. Enggak, ya. Iya, cuma hal yang sulit gitu loh, yang sulit. Ya, dan ini bukan diaplikasikan, cuman maksud saya adalah pertanyaan yang tadi itu. Iya. Ketika saya di kelas, saya harus lebih banyak berbohong karena nilai-nilai moral itu, nilai-nilai etika itu
itu sebenarnya berbenturan dengan realita yang kita alami. Yes. Jadi saya harus menyampaikan, jadi misalkan gini, ketika saya mengetahui bahwa chattingan guru-guru di ruang guru itu ternyata banyak yang nggak bermoral banget gitu. Yeah. Saya nggak akan sampaikan itu kepada siswa gitu. Saya akan sampaikan bahwa guru kalian itu pinter-pinter, baik-baik, lucu-lucu, bermoral dan idealis. Kan saya nggak mungkin ceritakan kan. Jadi artinya dalam konteks itulah saya mengatakan bahwa sebagai profesi saya harus menyesuaikan. Kalau katakan nanti pencemaran nama baik guru kan? Iya, misalkan seperti itu. Iya kan? Iya, bisa kena pencemaran nama baik. Iya, guru itu masih punya nama baik. Padahal walaupun itu benar. Iya kan, kalau aib memang nggak boleh diumbar kan? Iya. Ya itu aib kan? Iya, itu aib. Allah aja jaga apalagi kita. Iya, nggak usah dibongkar-bongkar yang kayak gitu. Betul sekali. Minum dulu. Emang ada airnya? Ada tuh, ada. Ini bukan gimmick beneran nih. Tapi bang kita masih masuk ke situ. Artinya kalau di YouTube abang lebih terbuka. Lebih terbuka. Terbukanya dalam arti apa yang ada di pikiran. Iya. Apa yang abang tahu. Iya. Apa yang abang pahami berarti. Iya. Tidak peduli dengan komentar atau dunia ini beda loh dengan apa, mayoritasnya beda loh. Saya ngukur kualitas video saya itu dari jumlah like-nya. Kalau jumlah like-nya di bawah 90 berarti video saya bagus. Kalau di atas berarti jelek. Artinya kan yang saya sampaikan itu adalah bagaimana caranya agar manusia itu beradaptasi terhadap perbedaan. Kalau misalkan ada orang yang nonton video saya padahal dia nggak suka, artinya dia sudah terbiasa atau mencoba untuk membiasakan diri dengan perbedaan. Sedangkan yang like-nya banyak, kemungkinan besar adalah subscriber lama saya yang sudah terbiasa dengan itu dan tidak menjangkau orang-orang yang tidak terbiasa terhadap perbedaan. Dan cuma masuk like terus pergi. Dan nonton juga kadang. Ada like banyak, ada yang gitu. Kan scroll, like gitu kan bisa. Oh, itu mah cuma di channel ini aja. Kalau di channel saya mah sama. Sama kan? Sama dong. Sama. Nah, tapi terbukanya apakah itu ya kita berlindung bahwa enggak, dunia kan berjalan udah seperti ini gitu loh. Iya. Indonesia berjalan juga udah seperti ini. Nggak usah lah pakai pemikiran baru Anda atau filosofis kebalik justru gini. Dunia itu dikuasai oleh orang-orang pragmatis yang berdiri di atas jalan orang-orang idealis. Jadi orang idealis itu sudah ditakdirkan untuk dikhianati, tetapi jalan mereka itu ditakdirkan untuk dipakai. Jadi misalkan yang kita sekarang, kita hidup dalam kesatuan nasionalisme Indonesia bla bla bla. Yang menjalankan kesatuan ini adalah orang-orang pragmatis yang cari untung, yang cari muka, yang cari duit dan lain-lain. Tetapi mereka hidup di atas, kita harus nasionalisme, kita harus kuat, kita harus bla 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 gitu. Jadi misalkan ya, saya mohon maaf, di Indonesia itu ada dua kubu besar yang dua-duanya mengklaim nasionalisme, mengklaim Pancasila, tapi dua-duanya berantem gitu. Ada kubu merah yang mengatakan kami paling nasionalis sehingga mengedepankan keberagamaan, mengakui toleransi dan sebagainya. Kemudian ribut sama yang satu lagi, yang geng putih misalkan, yang mengatakan bahwa Pancasila itu harus didasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan yang lebih universal, yang lebih kuat dan sebagainya, karena itu adalah akar budaya Indonesia. Dua kubu itu di Indonesia berantem padahal dua-duanya mengklaim Pancasila. Jadi Pancasila sebagai idealisme atau idealisme yang dipakai itu menjadi pegangan bagi orang-orang yang pragmatis tadi gitu. Dan di seluruh dunia berlakunya seperti itu. Ada orang misalkan atas nama komunisme ngebantai orang lain, dia orang pragmatis. Padahal komunisme sendiri dasarnya sosial ya. Komunisme itu dasarnya sosialisme dan sering saya sampaikan di mana-mana, komunisme itu dasarnya adalah orang-orang Nusantara. Jadi cikal bakal dari komunisme itu dari kita dari timur, di mana orang-orang tadi tuh orang-orang bilang budaya timur tuh. Iya, ini komunisme kan itu budaya timur. Iya, Anda kalau begini jangan tolak sosialisme. Maksudnya di sisi lain marah-marah tentang ini, tapi di sisi lain bahwa harus sopan santun. Kita ini budaya timur. Lah ini, sosial guyup ini loh. Iya. Hampir semua pendiri bangsa ini itu orang-orang kiri. Ya makanya, aduh ini agak kontroversi juga sih sebenarnya. Saya dimarahin nggak sih kalau ngomong kayak gitu? Sebenarnya enggak, saya suka narasumber yang gini. Soekarno kan agak ke kiri kan, betul. Pak Hatta juga sosialisme kan, ekonomi rakyat, ekonomi Pancasila sebenarnya. Iya, itu ekonomi sosialis kan sebenarnya. Dia menggabungkan antara liberalisme, ya lebih condong ya nggak tahu lah. Iya. Kayaknya ke arah sana. Tapi maksudnya dasar negara kita yang dibentuk itu adalah dari semua ini yang sudah ada. Betul. Dari semua paham yang sudah ada kan. Jadi digabung, diambil yang baik-baik. Betul sekali. Kita bikinlah satu ini gitu.
Yang buruk-buruk kita tinggalin. Makanya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah itu kurang Iya. kurang kiri apa? Kiri banget itu. Iya. Ya di undang-undang kayak bumi, air, tanah dikuasai oleh negara. Itu nggak mungkin dipegang sama orang kapitalis. Orang kapitalisnya nggak mungkin itu, enggak. Tapi sekarang pejabat yang paling kapitalis sekalipun pegang itu gitu. Itu dia makanya. Terus sosok nolak gitu, tapi pakai pasal-pasal itu kan maksud Bang Guru kan. Iya. Berarti ada ketidakpahaman dong. Kesengajaan untuk tidak paham. Apa beneran tidak paham? Ini nih, kadang agak bingung nih. Kita kadang puji, mungkin dari dasarnya guru ya, jadi memuji bahwa orang Indonesia itu pintar-pintar gitu. Itu kalimat-kalimat yang ini, padahal dasarnya kita literasi nomor 2 terbawah, IQ terendah nomor 2 di bawah. Dan baca-baca bilang kita itu terendah dalam hal pendidikan. Ya, pendidikan kita memang salah satu pendidikan yang terburuk. Saya mohon maaf ya, jangan disomasi kalau memang seperti ini. Tapi kan realitasnya Siapa banyak sekali survei-survei. ngomong gitu, ada Pak Nadiem. Enggak, Pak Nadiem saya percaya nggak akan itu. Cuman nelpon, "Woi, apa sih lu?" Punya tim bayangan. Oh iya. Tapi tahu nggak, bayangin itu biasanya hitam loh. Iya. Oke, silakan Bang. Iya, jadi iya apa ya? Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang pendidikan, banyak di antara kasus-kasus atau bisa dikatakan yang umum kita lihat, sekolah itu bukan untuk mencerdaskan, tapi sekolah itu justru untuk menghancurkan masa depan anak. Jadi kalau sekolah malah makin bodoh gitu. Banyak kasus yang seperti itu. Kan saya pernah misalkan ajukan sebuah pertanyaan, nanti di kolom komentar tolong dijawab pertanyaan ini ya, karena sampai sekarang belum ada yang mau jawab pertanyaan ini. Pertanyaan soal pendidikan itu adalah sebenarnya pendidikan di Indonesia diselenggarakan itu untuk siapa? Untuk negara kah? Atau untuk siswa kah? Mau jawab nggak? Untuk negara. Kalau misalkan untuk negara, maka kenapa siswa yang bayar? Kalau misalkan untuk siswa, kenapa siswa ya dipaksa untuk belajar dengan kurikulum yang disediakan oleh negara? Gitu. Kan sebenarnya kita tuh bingung dalam hal itu, kita tuh nggak jelas gitu. Kalau misalkan mau negara, ini adalah urusan negara, maka 100% uangnya dari negara, dan itu silahkan kurikulumnya mau dicokokin kayak gimana Saya ke siswa. merasa itu sih masalahnya. Iya. Masalahnya di Papua, saya dari SD sampai SMA gratis. Iya, itu Wah, yang bingung luar biasa. tuh. Bahkan SD saya swasta gitu. Swasta tapi gratis ya? Gratis. Oh. SMP gratis, negeri 1. SMA negeri 1 gratis. Saya tidak merasakan, justru sekolah yang kasih siswa uang. Iya, karena ada uang ini buat yang miskin atau tidak mampu. Mahasiswanya di mana? Siswanya. Oh, pas siswa. Oh iya. Pas kuliah udah di Jogja, bayar lah. Iya. Iya, maksudnya kalau sekolah dasar ya, sekolah pendidikan dasar, saya merasakan tidak membayar itu, tidak membayar sekolah. Jadi datang sekolah, negara udah sediakan semuanya. Wah, luar biasa kalau di sana ya. Iya, makanya bingung tuh. Saya pikir itu semua berlaku di negeri, di sini-sini juga. Justru kalau semakin ke kota, mungkin biayanya semakin besar, biaya yang ditanggung. Tapi kalau di sana free semuanya ya? Free. Katanya kan masyarakat ini kotanya kecil ya, agak terpencil gitu, apalagi di paling timur gitu ya, di pulau paling timur. Tapi gratis ya? Gratis. Semakin dekat ke pusat, semakin bayarnya semakin gede ya? SD tuh sampai kelas 2 atau kelas 3 doang bayar, 6.500 saya ingat SPP-nya. Oh. Per 6 bulan, per semester ya. Berarti kita seangkatan ya? Saya SPP-nya segitu juga sih. Tahun berapa lahir? 85. Wah, tua ya. Tua abang lah, jangan sosok muda ya. Jangan seolah-olah ya. Saya 6.500, tapi kan 6.500 Papua. Oh iya. Ada sedikit beda tuh. Oh iya, di Papua lebih mahal-mahal kan? Iyalah, duit ini aja udah nggak ada, duit apa logam-logam itu. Oh, nggak ada ya? Nggak berlaku, kalau pun ada siapa yang mau terima. Nggak berlaku gitu aja. Nah tapi kan kalau kita bilang buat siswa, ya siswa ini pada akhirnya juga pun untuk negara kan. Makanya kenapa saya menjawab negara, bahwa adalah untuk keberlangsungan negara. Iya. Orang-orang belajar ini untuk keberlangsungan negara. Iya kan? Tapi gak sebenarnya masalahnya gak simpel gitu loh. Masalahnya gini nih. Misal ya, yang sederhana. Belajar seni. Kalau di Papua belajar seninya kayak gimana? Ada ulangannya? Kesenian ya? Kesenian menggambar, kesenian dulu apa ya? Ada nilainya? Ini pelajaran yang paling saya bolos. Jadi kan, ada rapotnya. seni rupa pas SMA.
SMA kelas 2, kelas 3 itu menggambar tapi yang udah seni rupa banget gitu. Tapi saya bolos sih, saya nggak ikut. Karena nggak ngerti nggak itu. Suka gambar. Nggak suka gambar. Ya, nah gini, jadi seni itu seharusnya nggak boleh dinilai sama guru. Kan seni itu sangat-sangat subjektif. Bahkan lukisan paling terkenal, paling hebat, paling bagus di dunia, nggak semua orang ngerti itu bagusnya di mana gitu. Karena subjektif. Iya, yang Nah, abstrak gitu. Nah, kalau yang abstrak itu artinya setiap individu dipersilakan untuk menafsirkan nilai-nilai estetik yang ada di sana. Jadi nggak pantas nilai itu dinilai sama guru. Jadi seni itu seharusnya nggak boleh diajarin di sekolah. Kalaupun diajarin di sekolah hanya sebuah fasilitas untuk memperkenalkan seni pada siswa. Bukan seni itu dituntut kepada siswa. Nanti ulangan dapat nilai segini-segini. Kemarin kan pas UTS, saya ngawas ada pelajaran seni. Pertanyaannya adalah not balok yang untuk ukuran nada sekian-sekian adalah titik-titik. Itu kan nggak bisa seperti itu. Seni itu nggak bisa seperti itu. Seni itu praktek gitu. Tapi di Indonesia pendidikan STM, SMK, lulus itu gara-gara tes tertulis. Lah kan ini SMK harusnya tes praktek. Seni harusnya praktek. Kalaupun harus ada tes, sebaiknya nggak usah ada tes. Olahraga, bagaimana caranya agar siswa itu diajarkan untuk hidup sehat, biar nggak gendut, biar kayak kami gitu ya, sekalian gitu ya, kami. Iya, gitu kan. Sebenarnya esensinya itu bukan malah dinilai, gitu. Bukan malah Kalau komputer. Nah, kalau komputer praktek, sekarang praktek iya, teori. Komputer itu praktek. Harus ada komputernya. Dan sebenarnya Saya tidak ada waktu SMP teori. Nggak ada. Nggak ada komputernya. Tuh, itu kan. Jadi ya sebenarnya kita tuh pendidikan itu banyak yang saya langsung sebut aja, pendidikan kita tuh banyak yang kacau gitu dalam hal itu gitu. Terus semua harus diajarin. Orang guru-guru aja cuman hafal satu pelajaran tapi mewajibkan siswanya untuk hafal semua pelajaran, nilainya bagus semua, kalau enggak lulus dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya banyak siswa-siswa yang tertekan, banyak siswa yang terpaksa nyontek, dan dari situ kemudian terpapar ide-ide bahwa bolehlah mencontek, bolehlah tidak jujur, bolehlah apa dan lain sebagainya. Dan ketika menjadi pemegang otoritas atau dia yang menjadi pejabat publik dan sebagainya, dia sudah terbiasa untuk itu karena sejak sekolah pun dia seperti itu. Dan iya, karena sejak kecil itu anak-anak sudah dibiasakan untuk mencontek, untuk tidak jujur gara-gara tekanan yang berlebihan pada itu, dan akhirnya kita sekarang menjadi salah satu negara dengan tingkat ketidakjujuran yang sangat tinggi. Semua kru yang ada di sini, semua orang yang ada di sini, termasuk Akang yang dari Papua ini, saya yakin pernah ditipu sama temen, sama orang. Saya soal juga duit. nipu teman. Pernah tuh kan? Iya. Nah, jadi artinya populasi penipu. Ambil duitnya, taruh. Iya, itu populasi duit saya lah gitu ya, sering banget. Populasi penipu di sini tuh banyak banget gitu. Ya, kan ini harus jadi bahan introspeksi kita bahwa kalaupun ada orang-orang di jenius, ada orang-orang yang hebat, kalau dia gak bermoral, maka orang yang jenius dan tidak bermoral itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang tidak bermoral tapi gak jenius gitu. Tapi mau dimulai dari mana, Bang Guru? Merubahnya gini. Banyak orang sekali yang bertanya dari mana dimulainya. Dan biasanya ketika misalkan muncul pertanyaan seperti itu, pendidikan kita tuh benang kusut. Pendidikan kita tuh kacau. Terus di mana kita memulainya? Kalau ada yang nanya gitu, saya marahin. Kenapa? Saya bilang, kamu tuh jangan terjebak pada Cinderella kompleks. Jadi jangan manja, jangan ketika misalkan ada masalah kemudian berharap ada orang lain yang bisa memberikan solusi, ada orang yang bisa merumuskan bagaimana cara untuk keluar dari masalah ini. Gak seperti itu. Cara terbaiknya adalah ketika setiap orang menjalankan peran masing-masing dan dari situ dia berusaha untuk memperbaikinya, peran yang paling mungkin dia jangkau, dan ketika semua orang melakukan itu, maka Indonesia akan maju. Dan seandainya tidak semua orang seperti itu, ketika setiap individu berusaha untuk menjadi yang terbaik di ruang lingkup yang paling mungkin dia capai, maka sudah cukup. Disitulah letak kemajuan sebuah bangsa. Karena untuk menjadi bangsa yang maju tidak dibutuhkan mayoritas orang-orang yang hebat, tapi dibutuhkan minoritas kreatif yang mampu menciptakan sebuah perubahan. Minoritas di seluruh dunia sepanjang sejarah yang mengubah dunia adalah minoritas kreatif, bukan mayoritas yang arogan. Minoritas dalam artian agama? Bukan.
bukan minoritas agama. suku. Jadi gini nih. Kalau suku saya senang nih. Karena minoritas. Papua. Papua tuh minoritas. Papua yang Arab lebih minoritas lagi. Oh sangat. Double minority. Jadi minoritas di balik minoritas. Iya. Tapi maksud saya tuh gini nih. Maksud saya tuh gini. Kalau misalkan kita lihat misalkan peradaban Yunani kuno gitu. Kan kita kenal nama Aristoteles, Plato, Archimedes dan lain-lain. Nah, itu kan sebenarnya orang-orang minoritas. Kebanyakan orang masih muja dewa gitu, masih kasih persembahan anaknya untuk dewa apa segala rupa kan. Masih lihat bintang, Iya, masih lihat bintang. menafsirkan. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah minoritas, tapi minoritas itu adalah minoritas kreatif yang bisa menggerakkan. Jadi sering saya kutip misalkan orang yang mampu mendrive dirinya sendiri itu diperkirakan hanya 2%, sisanya adalah pengekor, pengikut. Yang orang yang pengikut-pengikut itu ya kita abaikan, maksudnya orang yang 2% ini kita perbaiki sehebat-hebatnya atau kita tempatkan di jabatan-jabatan publik agar orang-orang ini berkuasa. Itu sebenarnya maksud Bang Gembul. Artinya bahwa kita tidak perlu banyak-banyak gitu loh. Iya. Dikit aja tapi dia ada di pucuk pimpinan, pucuk kekuasaan, maka dia kan bisa merubah semua ini gitu. Iya. Tangan besi tapi merakyat gitu kan. Iya. Ya, untuk negara yang berkembang, tangan besi itu lebih baik dalam perspektif saya daripada demokratis. Demokratis itu merusak untuk negara yang baru akan berkembang atau baru berkembang tahap awal. Tapi kalau Iwan Fals bilang tuh butuh pemimpin demokratis tapi yang bertangan besi. Iya. Kata seorang teman yang baru sembuh dari sakit. Jadi menarik juga tuh bertangan besi. Tapi kan kita harus pastikan bahwa orang yang bertangan besi ini yang kita berikan dia, oke, kotor semua dari A sampai Z, tidak terpengaruh dengan yang lain, tidak tidak terikut arus dalam sistem. Ya bukan tidak terpengaruh, nggak mungkin juga orang tidak terpengaruh sama dunia saat ini. Bahkan sebenarnya orang yang paling hebat itu, orang yang otentik itu, yang tadi kita bahas itu bukan orang yang tidak terpengaruh, tetapi orang yang mampu mengelola keterpengaruhannya dan mampu mengelola sampai sejauh mana dia berpengaruh itu. Jadi kalau misalkan kita lepas dari pengaruh itu juga nggak mungkin. Justru itu adalah sesuatu yang jahat kan. Ketidakterpengaruhan itu berarti autism. Saya mohon maaf ya. Atau orang-orang yang gagal untuk membangun sosialisasi dengan masyarakat, dan itu tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu adalah orang-orang yang mampu menyesuaikan diri atau orang-orang yang mampu mengkoordinasi sampai sebatas mana dia berpengaruh dan kepada siapa dan siapa saja yang harus mempengaruhinya. Begitu. Jadi kehebatan kita, otentikan kita itu adalah ketika kita mampu memilih siapa yang mempengaruhi kita, bukan kita tidak berpengaruh atau kita tidak terpengaruh oleh siapapun gitu. Sebagai manusia kita mustahil untuk tidak terpengaruh. Betul. Pasti kita keikut ya lingkungan, apa gitu. Tapi kalau kita bahas pendidikan emang agak susah sih. Maksudnya kalau tadi dibilang benang kusut, saya merasa nggak juga memang. Nggak bukan hal yang kayak apa ya, kita pikir mungkin sistem ekonomi lah. Kita mau dari mana gitu kan, ekonomi, sementara kita udah punya utang negara sebesar ini gitu. Nah itu hal-hal gitu itu kan tergesa kompleks di pendidikan gitu. Pendidikan itu ada aturan yang merubah. Iya. Iya kan? Ada aturan yang dijalankan, kurikulumnya efektif untuk dijalankan, dan bagaimana cara guru itu menjalankan atau pengajar itu mendrive itu ke siswa, maka beres urusan kan? Enggak, sebenarnya enggak beres urusan kayak gitu. Justru semakin kita terjebak pada kurikulum yang disediakan pemerintah, semakin besar potensi kita untuk tidak sukses. Jadi orang-orang yang sukses biasanya adalah orang yang memberontak terhadap sistem pendidikan yang pernah diajarkan di sekolah. Gitu nggak sih? Gitu. Jadi misalkan gini deh. Kebanyakan orang kaya itu adalah orang yang memutuskan untuk tidak terlalu terikat pada pendidikannya, baru setelah gitu ya? Nggak harus homeschooling, tapi maksudnya dia memberontak setelah dia kaya, setelah dia sukses, baru dia lanjut ke sekolahnya. Ketika dia sudah mandiri secara intelektual, dia sudah mandiri secara finansial, baru dia gabung lagi ngejar pendidikannya. Jadi dalam hal itu sebenarnya pendidikannya itu dia masuki ketika dia sudah dewasa. Dia memilih sendiri pendidikannya, dia memilih sendiri apakah dia masuk ke jenjang itu atau enggak. Nah, sedangkan kebanyakan dari kita tidak seperti itu. Dan karena sebagian besar di antara kita tidak seperti itu, kita mulai sistem pendidikan kita yang kacau itu dari kasus yang kemarin itu di Kanjuruhan. Apa masalahnya yang ada di situ? Jadi gini nih, yang saya lihat secara pribadi gitu ya, kalau misalkan supporter bola di Inggris, di Eropa,
itu penontonnya kebanyakan adalah bapak-bapak dan kakek-kakek. Yang muda-muda ke bawahnya tuh dikit. Di kita yang banyak itu adalah anak muda, anak remaja yang bapak-bapaknya dikit. Yang saya lihat tuh gitu. Apa masalahnya dari situ? Yang saya kemarin bahas itu di video saya gini. Orang yang fanatik pada satu hal itu biasanya, tidak selalu, tapi biasanya adalah orang-orang yang merasa hidupnya gagal. Termasuk fanatik terhadap agama? Adalah orang yang gagal. Orang yang fanatik terhadap agama adalah orang yang gagal memahami agama. Kan fanatisme dalam agama dilarang bahkan oleh agama itu sendiri. Kan dalam agama ada istilah khusus namanya gulu gitu, orang yang berlebihan. Orang yang berlebih-lebihan dalam agama itu disebutnya gulu. Nah itu udah dilarang keras sejak awal dan itu menghancurkan umat. Jadi kalau misalkan orang yang benar-benar paham terhadap agama, dia nggak akan fanatik karena itu dilarang sama agamanya. Nah jadi tentang semua hal yang dimaksud dengan kenapa seseorang itu fanatik, karena dia itu merasa gagal dalam dunia nyata sehingga dia harus fanatik pada sesuatu yang bersifat simulasi. Ada orang yang benar-benar fanatik pada main game gitu misalkan, sampai berapa jam sehari. Edik ya? Iya, edik. Kenapa bisa seperti itu? Karena game itu adalah virtual, bohong-bohongan, palsu, simulasi. Kenapa dia bisa main di situ? Karena dia mengontrol sendiri. Kenapa dia harus mengontrol sendiri di situ? Karena di dunia nyata dia tidak mampu mengontrol kehidupannya sendiri. Jadi dia harus masuk ke sebuah dunia di mana dia mampu mengontrolnya. Artinya orang yang kecanduan di satu bidang sebenarnya adalah orang yang di dunia nyata tidak selalu seperti itu, tapi di dunia nyata itu adalah orang yang gagal. Ketika ada orang yang fanatik terhadap bola misalkan, itu adalah orang yang merasa dirinya itu gagal, merasa bahwa saya bisa lebih baik dari sini tetapi dunia tidak memberikan kesempatan kepada saya. Maka orang yang dirasuki pikirannya seperti itu, dia akan fanatik, diantaranya adalah pada bola. Nah, di negara-negara Eropa, di Amerika Serikat misalkan, yang fanatik pada bola itu adalah orang yang dewasa dan yang tua, yang menunjukkan bahwa mereka Karena pengalaman, karena lama. bukan. Terus? Mereka ke situ itu karena mereka stres pada pekerjaan, mereka merasa gagal dengan pekerjaannya, karena itu mereka lari ke bola. Di kita, anak-anak muda, karena yang membuat stres itu bukan pekerjaan, tapi pelajaran di sekolah. Itu masalah utamanya. Jadi Kalau kita libur senang banget. nah, kalau kita libur senang banget. Dan harga yang sangat luar biasa itu adalah ketika kita dapat surprise, lagi nunggu-nunggu guru yang killer gitu, tiba-tiba gurunya rapat. Gurunya nggak masuk, wah gitu, seneng banget itu udah Tapi saya kayak nggak pernah apa. kalau itu. Nggak pernah ya? Karena Sekarang saya berteman sama semua guru. Ah ya, syukurlah. Termasuk Hebat guru ya? gembul, wes. Gembul. Enggak, ada beberapa metode kayak saya dulu ketahuan merokok aja, guru cuma lewat sejauh mat gitu doang. Oh, gitu. Iya. karena apa ya? Karena mungkin di situnya itu tadi lah memberontak dan lain sebagainya. Karena betul, karena di rumah saya nggak bisa memberontak. Oh iya. Karena di rumah saya patuh, saya harus patuh, dipaksa untuk patuh. Oh gitu. Ya, karena dua-dua keras nih, saya keras, nyokap keras nih, jadi perang. Oh gitu. Bisa ini, tapi kan saya ini banget sama nyokap kan, Jadi kalah ya? dekat banget sama nyokap kan, jadinya pasti mau nggak mau ikut nyokap gitu. Nah, berarti itu pendidikan yang berhasil ya dari orang tua. Ya? Iya sih, ditekan terus. Ditekan sampai berani merantau jauh-jauh dari sana ke sini. Padahal saya tunggal loh, bayangin. Hah? Tunggal. Oh. Tunggal jarang ada yang ini ya. Saya diikat di bawah meja, Pak. Bang, ikat ini ditaburin kelapa sama gula. Waduh, biar dikerebutin. Iya, jadi cuma gini aja dan telanjang nih dibuka semua, jadi cuma gini-gini gitu. Itu karena betul sih, saya memberontak di luar karena di rumah saya nggak bisa memberontak. Nah, iya itu. Iya. Nah, karena itulah pada akhirnya. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu cermin dari pendidikan kita yang tidak berhasil. Dan apa yang membuat pendidikan kita itu akhirnya melahirkan orang-orang yang memberontak, yang stres, yang tertekan itu. Ada teori psikologis yang sangat sederhana dan semua guru tahu, tapi entah bagaimana tidak diaplikasikan. Jadi otak itu gini nih ceritanya ya. Otak itu hanya akan mengingat sesuatu yang penting dan bermakna. Yang tidak penting dan tidak bermakna itu akan dihapus secara otomatis oleh otak. Itu cara kerja otak tuh gitu. Jadi misalkan Kang Mamat itu, saya katakan 3 minggu yang lalu sarapan apa, mungkin lupa.
Ingat nggak sih 3 minggu yang lalu sarapan apa? Enggak. Mungkin lupa. Tetapi bertahun-tahun yang lalu ketika dimarahin sama orang tua sampai diikat di situ itu udah puluhan tahun atau udah bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang masih ingat. Karena indah. Karena ada maknanya, karena Karena indah. indah, iya. Nah, si otak itu hanya ini kerja otak ya yang dikhianati oleh pendidikan Tubuh. kita. Oh, sama pendidikan. Oleh Pak Menteri Pendidikan kita. Nggak oleh semua, oleh sistem pendidikan kita. Saya suka narasumbernya begini. Gini nih, kita tahu bahwa otak itu hanya akan menyimpan sesuatu yang penting dan bermakna saja dan yang lain akan dihapuskan. Sekarang kita belajar. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda pada tahun 1825, 25 sampai 1830. Ingat, hafalkan, ingat-ingat. Si otak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak berharga, makanya dibuang. Sama otak itu, mekanisme otak itu langsung buang. Kita, wah nanti ulangan, diingat-ingat lagi, lupa lagi. Diingat-ingat lagi, lupa lagi. Pernah kan ngalamin kan, sekolah, ulangan, diingat-ingat tapi lupa lagi. Itu mekanisme otak dilarang dikerjain gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita itu tertekan, stres untuk belajar hal itu dan ketika kita beres ulangan kita bahkan tidak lagi ingat pelajaran-pelajaran di sekolah. Dan kita merasa bebas. Dan kita merasa bebas. Setengah kayak berat di tubuh tuh hilang ya. Beres ulangan ya. Iya, Walaupun nilainya jelek. Kayak hirup udara tuh. Gitu Iya. kayak. Nah, ini kan sistem kerja otak sendiri dirusak atau dikhianati oleh sistem pendidikan. Bahwa sistem pendidikan semuanya harus diajarin bab ini semuanya harus tahu, harus apa, padahal itu akhirnya merusak otak. Akibatnya apa? Akibatnya otak yang kecil harusnya berkembang sedikit demi sedikit berkembang, udah besar baru diisi. Otak tuh harusnya gitu. Jadi otak tuh ibarat wadah karet, betot-betot sampai agak gede, terus ini membutuhkan waktu yang lama baru diisi dengan ilmu pengetahuan. Seharusnya kita otak masih kecil sejak kita SD Diisi. dimasukin dijejel sampai pecah. Makanya pas SMA, pas kuliah kita udah gak semangat lagi belajar. Kita pas SMA gak semangat belajar kan? Kita hanya belajar yang kita suka. Iya, itu Hal-hal masalah. baru yang dunia kita nih kayak Iya. mengetahui K-pop, Iya. kan, Iya. mempelajari membernya. Iya. Anda kenapa ketawa-ketawa? Ya K-pop mana tadi Laras? Dan lagu K-pop walaupun bahasanya asing lebih mudah kita terima, langsung keinget di otak daripada pelajaran matematika yang Betul. kemarin dibahas. Saya bener sih ini seru nih. Saya tuh nggak suka bahasa Inggris. Nggak suka ya? Nggak bisa sebenarnya. Oh, nggak bisa. Karena kemampuan mengadaptasi bahasa saya itu rendah. Oh iya. Karena ketika Kelihatan ternyata di Jogja, iya sih, iya. Ketika di Jogja, pada akhirnya 10 tahun pun saya nggak bisa berbahasa Jawa. Jadi kemampuan adaptasinya tuh sangat rendah. Itu apalagi bahasa Sunda. Udah pasti nggak bisa, ada U-nya gitu kan. Cebelut gitu-gitu. Cebelut juga ada. Ciumbuluit. Nah itu dia. Susah kan? Ya, itu nah ya. yang kayak begitu tuh. Nah tapi saya pengen dan hafal lagu Itali malah. No, Lagu Marsnya Juve gitu-gitu. Saya tahu artinya. bisa dan Karena bisa. karena dari berawal dari senang Juve kan. Dan bisa ternyata. Ya, nah Ya kalau itulah. saya lanjutin ya, kalau saya lanjutin di Italia kayaknya gampang banget nanti. Karena beberapa juga saya ingat terus. Kalau bahasa Inggris kan hafal vocabulary terus lupa tuh. Kalau ini saya ingat. Oh ini artinya ini gitu. Nah, makanya seandainya bakat Kang Mamat itu sejak kecil ketahuan sama sekolah, kemudian dieksplorasi di situ, mungkin Akang sekarang udah jadi dubes Italia. Mungkin. Tapi gara-gara bahkan baru sekarang ngerti bahwa bakat saya ternyata di situ, kelebihan saya di situ, dikenalinya sudah dewasa kan sudah terlambat semuanya. Makanya pendidikannya di TPA. Enggak, kalau saya jadi kayak saya sekarang, itu karena pendidikan TPA sih. Pendidikan TPA. Iya, enggak, karena ustadznya juga memahami itu gitu, apa Oh, yang iya, disuka. Oh, anak ini jago menghafal nih. Oh, udah kita hafiz Quran gitu. Nah. Yang nggak suka menghafal nggak ditaruh di hafiz. Nggak semua disuruh hafiz. Iya, nggak semua. Oh, ini Mamat nih kayaknya public speaking oke nih. Nanti tambah saya poles lah gitu-gitu ditaruh tuh. Dibuat sama guru TK-nya. Bukan guru TK, di TPA. Sama TPA-nya. Iya, ngaji tuh. Jadi kan ada lomba-lomba apa. Nah, itu Promosiin betul-betul itu tuh. nama TPA-nya tuh. Al-Munawwarah, Masjid Al-Munawwarah dulu. Di Papua sana. Di Fakfak, iya. Di Fakfak. Jadi tuh kan ada lomba-lomba satu Muharram apa itu kan gengsi tuh antar TPA kan. Tapi udah ditaruh, oh ini Mama di sini. Saya dulu dari Hafiz pindah ke Syahril. Syahril itu ceramah pidato. Iya. Yang saya lakukan sekarang stand up dan lain-lain. Iya. Itu. Tapi nggak ada ceramahnya sekarang ya? Ada dakwah-dakwahnya. Oh, ada. Tentang persatuan itu. Oh iya betul. Itu dakwah. Nah itu saya mau masuk ke situ tuh. Soal agama nih. Iya. Soal agama kan abang juga aktif ya. Maksudnya dan paham saya Dan dihujat tuh.
Nggak masalah, bodo amat gitu. Mengetahui orang paham dan tidak pahamnya itu adalah menarik konteksnya dan menarik bagaimana dari atas ke bawahnya itu runut gitulah istilahnya. Mungkin karena basicnya guru juga gitu. Abang nggak setuju dengan dengan perbedaan-perbedaan, ada organisasi inilah, organisasi itulah. Karena dari beberapa video saya lihat abang concern terhadap ayo jangan kita berbeda, ayo. Ya, enggak, saya enggak gitu. Itu salah tafsir. Tapi memang banyak orang yang salah paham di sini. Jadi, saya itu bukannya tidak setuju pada NU, Persis, Muhammadiyah, atau yang disebut Wahabi, yang disebut Syiah. Masuk. Saya enggak satu. Enggak. Saya enggak. Tos lu. Saya kenapa? Adanya. Barusan kerasa ada kulit nempel gitu di sini. Awalnya enggak ya? Iya, awalnya enggak. Jadi berasa itu kulit ya. Makanya saya heran. Lucu banget sih, Bang. Saya kalau stand up comedy lebih enggak lucu loh. Lebih nggak lucu? Iya, lebih nggak lucu. Barusan lucu. Oh gitu, karena yang duduk. tadi itu lucu. Jadi sit down comedy ini. Oh iya, sit down. Ya. Kalau sit down kan nggak bisa kentut, kitanya kan susah. Bisa aja tinggal gini ya udah bisa. Tapi kan kelihatan. Oh, saya dari tadi nahan nih, jangan bikin saya keluar nih. Ya tapi yang tadi tuh? Itu ya gini nih. Saya tuh tentu saja saya akan menerima semua perbedaan. Bahkan orang yang kritik saya keras dan sebagainya itu, saya misalkan di video saya banyak mengkritik kelompok yang disebut sebagai orang-orang masyarakat menyebut sebagai kelompok sunnah atau salafi atau wahabi, musuhnya menyebut seperti itu dan sebagainya, tapi sahabat terdekat saya itu adalah orang situ gitu. Saya misalkan mengkritik orang-orang yang datang ziarah ke wali-wali dan sebagainya, itu mertua saya gitu sama saya dibiarin. Jadi sebenarnya bukan masalah itu, masalahnya itu adalah di setiap kelompok itu ada kesalahannya. Jadi kalau misalkan kita hidup dalam satu kelompok, kemudian menganggap bahwa kelompok itu suci, paling baik, paling benar dan sebagainya, bahaya tuh. Maka itu menjadi sebuah kesalahan, itu musyrik itu asobiah itu, nggak boleh seperti itu. Karena jadi nggak boleh melepas dari tali-tali Islam. Iya betul. Ya, nah karena itu ini hujan kenapa ya? Nggak apa-apa lanjut aja. Kurungnya pada pergi. Iya emang. Nah kalau misalkan Islam itu kita pahami sebagai sesuatu yang dipersilakan untuk berbeda tapi ada dalam kesatuan, berbeda kenapa? Karena fitrah manusia untuk berbeda. Otak kita berbeda, latar belakang kita berbeda, semua hal tentang kehidupan kita adalah berbeda dengan orang lain. Kita unik, otentik, spesifik. Dan karena itu maka kita harus mempersiapkan perbedaan dengan orang lain yang juga unik, otentik, dan spesifik. Perbedaan itu bukan berarti kita berpecah belah. Betul. Perbedaan itu adalah membuat akhirnya kita hidup sebagai masyarakat yang beradab. Peradaban sebuah masyarakat itu muncul gara-gara perbedaan-perbedaan itu dikelola dengan baik gitu. Kan artinya, itu masalahnya. Artinya tidak boleh fanatik bahwa ini terus menyerang yang satu, karena di titik sekarang saya udah melihat semuanya sama aja. Iya. Makanya saya mohon maaf, misalkan saya gini ya. Saya itu disebut nggak konsisten karena misalkan di satu sisi saya nyerang pemerintah, di sisi lain saya membela pemerintah. Disebutnya nggak konsisten. Itu sebenarnya bukan nggak konsisten. Saya nggak nyerang pemerintahnya, saya tutup mata soal pemerintahnya. Saya fokus ke kebijakan-kebijakannya. Ada kebijakan yang positif, ada kebijakan yang negatif. Sebagai manusia, familiar sama kata-kata. Iya, sebagai manusia tentu saja kita harus menerima bahwa misalkan Pak Presiden itu punya kelemahan, punya kelebihan dan sebagainya. Nggak mungkin selamanya dia salah terus, nggak mungkin selamanya dia benar terus. Itu kan norma-norma Islam. Dan kita mengkritik jabatan ataupun kebijakannya. Iya. Jadi kalau misalkan ada pejabat yang dikritik, kebijakannya dikritik, dia yang marah-marah, nah, bermasalah orangnya kan? Atau statementnya yang dikritik? Iya, kalau misalkan statementnya dikritik ya diskusikan, kita klarifikasi apa sebenarnya maksudnya, tujuannya, ya kan sebenarnya selesai di situ. Walaupun dengan kata paling kasar sekalipun ya. Jangan kalau kata kasar. Kalau dalam Islam kan nggak boleh ngomong kata kasar. Iya, jadi kan dalam negara kan. Kata negara kita juga nggak boleh ngomong kasar. Kepada statement boleh, yang boleh itu kepada orang personal. Oh iya benar. Kalau ngomong kasar tuh boleh? Kasar. Boleh. Iya, saya ngomong kasar. Boleh. Iya, boleh. Iya, kayak ngomong Mamat ini anjing, misalnya. Mamat anjing, nah, itu salah. Tapi kalau pertanyaan Mamat ini anjing, nggak salah.
Karena pertanyaannya yang dianjingkan. Tapi kalau mamat anjingnya boleh nggak kasar Boleh itu? Enggak apa-apa. Ayo. Enggak. Udah ketahan kan di sini kan? Pengen keluar kan? Ayo. Mamat anjing itu nggak kasar, mamat monyet itu nggak kasar. Yang menjadi kasar itu adalah ketika kita memahami bahwa anjing itu jelek gitu. Jadi Betul, iya kan? iya. Hitam, lu hitam. Iya nggak kasar. Karena realitasnya hitam. Iya itu warna, itu berbeda-beda aja. Iya. Yang membedakannya itu adalah kalau saya menyebut yang dimaksud dengan hitam konotasi sama dengan jelek misalkan, maka itu salah. Wah, itu udah ahli tata bahasa tuh. Iya. Makanya misalkan saya sebut ya, lu gila banget kayak gini. Iya. Kan Dengan kata ada yang gila berbeda, itu, iya, kata pemikiran. gila itu kan sebenarnya maksudnya nggak ke arah sana gitu. Iya. Saya kan Artinya jenius kan itu. Iya. Gila banget kan? Iya kan. Iya, Kebalikannya justru ya. iya benar. Iya. Satu ini satu. Kita ngomong ke sana ke sini nggak sih? Nggak apa-apa, itu asik tuh, asik kayak gitu. Nah tapi soal perbedaan dalam AKP Indonesia udah mengarah ke arah yang menurut saya parah sih. Semuanya Parah. kita udah nggak bisa gitu. Saya kadang-kadang nih datang ke NU, itu saya bilang mohon maaf saya Nahdlatul Muhammadiyah. Saya ke Muhammadiyah, Anda jangan merasa saya tinggal di kuliah di Muhammadiyah terus saya orang Muhammadiyah. Iya. Saya bukan Muhammadiyah, saya NU gitu-gitu. Jadi sekarang saya nggak punya satu, saya nggak mau ada di dalam satu bahwa saya bukan Muhammadiyah, saya bukan NU sih. Bukan Muhammadiyah, bukan NU. Enggak. Dan bukan apa-apa, nggak punya. Saya Islam. Iya. Kata-katanya. Tapi kedepannya akan terus seperti ini. Dunia mengarah ke sana. Secara karena pendidikannya juga belum berubah jauh-jauh banget. Bukan. Dunia bukan mengarah ke sana, tapi orang-orang yang lemah yang hidup di dunia akan mengarah ke sana. Oke. Orang-orang yang lemah itu adalah orang-orang yang sangat terikat pada identitas komunal mereka. Sehingga mereka akan benar-benar sangat sensitif pada isu-isu yang menerpa identitas komunal mereka. Oke. Jadi gini misalkan ya, di Amerika Serikat itu ketika diajak Amerika Serikat koplak gitu, misalkan mereka biasa-biasa aja. Karena identitas komunal mereka itu kuat. Tapi kalau misalkan identitas komunal mereka itu lemah, jadi kayak gini lah. Kalau misalkan saya ngejek lu, mamat hitam gitu, gak jadi masalah. Ada preman kampung lewat, lu hitam gitu, bisa digebukin. Kenapa seperti itu? Karena dia lemah. Dia sebagai preman, dia tidak mendapatkan penghargaan yang layak dari masyarakat, sehingga dia berusaha untuk mempertahankan sedikit sekali penghargaan yang dia punya. Oke. Jadi ketika ada yang berusaha merampas penghargaan itu, sedikit saja lu hitam gitu, dia bakal marah gitu. Nah, jadi orang-orang yang mudah marah, orang yang pas puasa marah-marah, hargai dong kami yang berpuasa. Tapi dia kan udah marah-marah, udah batal kan puasanya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya adalah orang yang pada saat itu adalah orang yang identitas komunalnya itu merasa terenggut gitu. Ya kalau misalkan puasa aja, kalau misalkan makan minum ya biasa aja. Iya, gitu. biasa aja sih. Ya kayak itu mah hanya permisalan begitu ya. Jadi maksudnya apakah dunia akan mengerucut semakin terpecah belah? Indonesia lah spesifik, Indonesia. Selama orang Indonesia lemah mentalnya, gagasannya itu akan menjadi seperti itu. Lalu apa yang harus kita ubah untuk menuju ke masyarakat madani? Wih, gokil masyarakat Berikan madani. kepada masyarakat itu pencerahan. Saya memberikan pencerahan sampai muka saya hitam gitu. Ya kan muka saya dicerah-cerah itu kasih-kasihin ke Tapi orang. kan banyak ya kasih pencerahan di setiap gang, di setiap ini ada orang-orang ini dan beda-beda. Ada yang mengarahkan ke fanatisme, ada yang mengarahkan Apa yang dimaksud dengan pencerahan? Saya pernah bahas sedikit di video saya. Yang dimaksud dengan pencerahan itu adalah saya memberikan sesuatu kepada pihak lain sehingga pihak lain itu mampu mandiri secara intelektual dan mampu mengkritik saya, mampu mengevaluasi saya. Jadi misalkan gini, saya kan pernah debat dengan misalkan orang komunis itu. Dia katakan, saya tercerahkan sejak saya baca Das Kapital. Saya katakan itu namanya bukan tercerahkan, itu terkerangkeng oleh gagasan dan ide-ide dalam Das Kapital. kagum. Terangkum itu kan kagum dia di situ Iya. kan. Yang maksud tercerahkan itu adalah ketika mampu mengevaluasi, melihat itu dari kacamata di atas. Jadi makanya dalam pendidikan itu ada yang namanya high order thinking skill gitu. Cara berpikir yang tinggi gitu, yang high, dan yang paling tingginya itu adalah bagaimana kita mampu mengevaluasi, menilai baik dan buruk. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengikuti saya kemudian wah tercerahkan, dia belum tercerahkan. Tapi ketika ada orang yang mengikuti, oh iya benar, tapi ada yang salah dan benar dari guru gembul begini, maka dia tercerahkan. Dan orang-orang yang ada di situ nggak akan menjadi berantem, nggak akan jadi mengeluarkan kata-kata kasar karena fenomena-fenomena yang receh gitu. Karena mereka ada di atas. Jadi orang yang ada di atas itu nggak akan melihat hal-hal yang kecil. Betul.
hanya melihat hal-hal yang besar di general. Iya. Kaget gitu lihat hal kecil kan. Iya. Iya. Kalau kita kan ngelihat yang kecil-kecil gitu, oh itu. Kayak kita stand up depan orang kaya, terus abis itu joknya, wah saya sekarang udah kaya banget ya, alhamdulillah di tabungan saya ada 100 juta. Ya, nggak relate loh mereka, 100 juta tuh miskin loh mereka ya kan. Oke, Bang Guru terima kasih banyak Bang. YouTube-nya tetap lancar-lancar ya, Amin, tetap amin. jalan-jalan Makasih jaringan banyak. pencerahan. Semoga ini juga lancar. Amin sih. Bukan ini, tapi semoga Acaranya? acaranya, oh, iya. krunya. Kita bisa nanti collab-collab lagi di kemudian hari gitu ya. Siap, Kita siap. bisa bertukar ini dan bisa berkontak-kontak Ria. Iya. Yang paling penting sehat dulu. Amin. Dan jangan gembul. bukan. Ini Jangan gini gembul, iya. Dan Jangan gembul. Jangan gembul. Iya, iya. Turunin. Wes, oke. Itu kan bagian kesehatan kan obesitas Iya, kan iya, nggak sehat. bener, saya nggak dong? sehat tadi. Betul. Langsung kepikiran. 107 kilo. Oh, iya. Langsung kepikiran. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan perbincangan yang sangat seru. Saya sangat terengah-engah mendengar penjelasan dari beliau ini, luar biasa memang. Dan Krunya teman-teman, nutupin mic, bukan nutupin dirinya, mayungin mic. emang di sini dedikasi. Iya, kasihan ya. Iya. Dan bagi kalian yang mau beli merchandise maling, kalian bisa pesan di Has Kreatif ya. Di link ada di Instagramnya Has Kreatif. Kalian klik aja linknya, Tokped-nya, linknya klik di situ nanti bisa tinggal pilih baju-baju yang kalian mau beli, merchandise yang mau beli. Ada gini, ada banyak lagi. Kalau begitu, saya Muhammad Al-Ghadiri pamit. Guru Gembul terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi beraktivitas, sehat selalu teman-teman.